Ada yang bisa tebak nama Wakil Presiden Indonesia yang ke-6? Yap, betul sekali, Bapak Tri Sutrisno. Kisah hidupnya yang panjang sebelum dan sesudah menjadi Wakil Presiden cukup menyita perhatian. Beragam penghargaan pun pernah disabet olehnya. Lantas seperti apakah transformasinya? Simak dalam video polemik kali ini. Tri Sutrisno adalah pria kelahiran 15 November 1935. Tidak ada yang menyangka jika mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 ini bukanlah terlahir dari keluarga mapan. Masa mudanya pun tidak dihabiskan dengan bersenang-senang layaknya pemuda kebanyakan. Tri Sutrisno muda hanyalah seorang loper koran, penjual rokok, hingga kurir pencari informasi kala Belanda masih menjajah Indonesia. Tri juga mengaku pernah menjadi penjual air di stasiun-stasiun. Tri juga lahir bukan dari orang tua pejabat atau semacamnya. Orang tuanya, ayahnya Subandi, adalah seorang sopir ambulans. Siang malam waktunya dihabiskan di Batalion Angkatan Darat Poncowati. Sedangkan ibunya, Mardia, hanya mengurusi rumah dan keluarganya. Tri menikahi pujaan hatinya Tuti Sutiawati pada 5 Februari 1961. Wanita kelahiran Bandung tersebut berprofesi sebagai seorang guru. Setelah dinikahi Tri, mereka dikaruniai 7 orang anak yang bernama Nora Tristiana, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indrasari. Dalam keadaan masih dijajah Belanda, keadaan yang begitu mendesak membuat Tri Sutrisno harus putus sekolah dan ingin bergabung ke batalion, namun dianggap sebuah lelucon saja. Akhirnya, ia ditugaskan sebagai kurir untuk mencari informasi ke daerah-daerah jajahan Belanda, juga untuk mengambil obat untuk Tentara Angkatan Darat Indonesia. Namun di tahun 1949, Belanda mengakui kekalahannya dan meninggalkan Indonesia. Saat itu juga, Tri mulai kembali menempuh pendidikan formalnya. Setelah lulus dari bangku SMA, Tri mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK. Namun sayang, saat itu dirinya tidak lolos di pemeriksaan fisik. Barulah setelahnya Mayor Jenderal GPH Jati Kusumo tertarik pada Tri dan memanggilnya kembali. Tri melanjutkan tes psikologi di Bandung dan lulus masuk ATK. Siapa sangka nasib baik tersebut mengantarkan Tri menuju pintu kesuksesannya sebagai abdi negara. Di tahun 1959, Tri Sutrisno lulus dari ATK dan memulai karir militernya. Tri sempat mengabdikan dirinya untuk melawan pemberontakan PRRI. Karir Tri pun berlanjut dan menjadi seorang ABRI yang sering dipindah tugaskan. Selain di Sumatera, Tri juga sempat dimutasi ke Jakarta dan Jawa Timur. Di tahun 1972, Tri dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. 2 tahun berselang, Tri dipilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Dari kedekatannya dengan Presiden Soeharto kala itu, membuat karir Tri ikut menanjak. 4 tahun ditugaskan sebagai ajudan presiden, Tri kemudian diangkat menjadi kepala staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian ia menjadi Panglima Kodam 4 Sriwijaya. Sebagai seorang Pangdam, Tri Sutrisno pindah tugas untuk menekan tingkat kejahatan serta menghentikan penyelundupan timah. Bahkan, dirinya juga ikut andil dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatera ke habitat aslinya. Di tahun 1982, Tri diangkat menjadi Panglima Kodam 5 Jaya dan ditugaskan di Jakarta. Setelah menjadi Panglima Kodam, karir Tri terus menanjak. Buktinya di tahun 1985, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan setahun kemudian ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Akhirnya Tri mencapai puncak karir di tahun 1988. Dirinya diangkat menjadi Panglima ABRI menggantikan LB Murdani. Sebulan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 1993, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Tri sebagai calon wakil presiden. Pencalonan Tri disetujui oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, namun tidak dengan Partai Golkar. Begitu juga dengan Soeharto sendiri. Tak ingin memperkeruh masalah, Soeharto yang merasa marah karena didahului oleh ABRI untuk memilih calon kandidat, akhirnya melunak dan mencoba menerima pencalonan Tri. Partai Golkar juga mencoba mengecilkan ketegangan dan memberikan peluang kepada siapa saja yang mau mencalonkan, termasuk Tri. Meski sudah memilih Tri sebagai wakilnya, tetap saja Presiden Soeharto merasa tidak senang dengan keberadaan Tri. Bahkan dirinya tidak sungkan untuk membuat sebuah masalah kecil untuk menampakkan ketidaksukaannya pada wakilnya sendiri. Presiden Soeharto kala itu tidak melibatkan Tri dalam proses pembentukan kabinet. Bahkan saat dirinya berkunjung ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan,
ia tidak menugaskan Tri sebagai penggantinya. Justru memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Murdiono untuk datang ke kediamannya dan menerima titah presiden. Mei 1998, setelah lengsernya Soeharto, Tri terpilih sebagai Ketua Purnawirawan ABRI atau PPABRI. Di bawah kendalinya, PPABRI bersatu. Tri menjabat selama 5 tahun. Setelah itu dirinya menjabat sebagai sesepuh partai untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Puluhan tahun meniti karir membuat Tri banyak mendapatkan penghargaan dan tanda jasa. Setidaknya 36 penghargaan pernah disabet oleh Tri. Mari kita simak apa saja itu. Yang pertama, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Kedua, Bintang Mahaputra Adi Purna. Ketiga, Bintang Mahaputra Adi Pradana. Keempat, Bintang Dharma. Kelima, Bintang Yuda Dharma Utama. Keenam, Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Ketujuh, Bintang Jalasena Utama. Kedelapan, Bintang Swabuana Paksa Utama. 9, Bintang Bayangkara Utama. 10, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama. 11, Bintang Kartika Eka Paksi Nararia. 12, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. 13, Satya Lencana GOM ke-7. 14, Satya Lencana Santa Marga. 15, Satya Lencana Satya Dharma. 16, Satya Lencana Wiradharma. 17, Satya Lencana Penegak. Lalu 18, Satya Lencana Seroja. Ke-19, Satya Lencana Wirakarya. Ke-20, Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Yang ke-21, First Rank of the Order of the Yugoslav Flag which says Yugoslavia. Ke-22, First Rank of the Order of the Military Merits with Great Star Yugoslavia. Ke-23, Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany, Jerman. Lalu yang ke-24, Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, Thailand. Ke-25, Commander of the National Order of the Legion of Honor, Prancis. Ke-26, Sri Paduka Mahkota Johor di Johor. Ke-27, Gold Decoration of Merit, Belanda. Ke-28, Commander of the Legion of Merit, Amerika Serikat. Ke-29, Nisan Imtiaz, Pakistan. Ke-30, Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera atau PGAT, Malaysia. 31, Panglima Mangkunegara, PMN, Malaysia. 32, Order of National Security Merit, First Class, Tong Il Medal, Korea Selatan. 33, Darjah Utama Bakti Cemerlang Tentera, DUBC, Singapura. Ke-34, Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant, Thailand. 35, Darjah Paduka Keberanian Laila Terhilang yang Amat Gemilang, peringkat pertama atau DPKT, Brunei. Dan yang terakhir, Commander of the Philippines Legion of Honor, Filipina. Kini di usianya yang sudah ke-85 tahun, Tri Sutrisno masih aktif mengikuti berbagai kegiatan. Dilansir dari detik.com, tampak baru-baru ini yang memperlihatkan Tri Sutrisno menghadiri sebuah seminar nasional yang bertajuk Investasi Berasaskan Pancasila di Kompleks Senayan, Jakarta. Dirinya didampingi Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Selain mengikuti kegiatan besar, Tri Sutrisno juga menyempatkan untuk bertemu dengan para petinggi negeri ini. Sama-sama pernah berkarir di dunia militer, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sempat disambangi oleh Tri Sutrisno. Pertemuan tersebut diunggah oleh Prabowo dalam postingan Instagramnya @prabowo. Tampak dirinya mencium tangan Wakil Presiden RI ke-6 tersebut. Berbeda dengan Prabowo, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Al-Jufri, justru mendatangi langsung kediaman Tri Sutrisno untuk membahas perkembangan PKS untuk menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi. Memang di usianya yang semakin senja, Tri Sutrisno masih sibuk turut andil menjaga negeri ini. Dirinya tidak sungkan untuk membagikan pengalaman-pengalaman semasa mudanya bagi mereka yang bahkan berbeda generasi. Bahkan dirinya masih mencemaskan banyak hal, termasuk amandemen UUD 1945 yang dianggapnya tidak koheren dengan Pancasila. Saya sangat prihatin, termasuk terhadap masalah amandemen UUD 1945 yang 4 kali dilakukan. Ternyata tidak koheren dengan Pancasila. Kok menjadi tidak konsisten seperti sekarang ini?